Kali ini saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan, spesial sekali. Kita akan memulai seri khotbah yang baru, judulnya adalah Let the Fire Fall. Biarkan apinya turun, api Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Dan memang ini yang Tuhan mau, yaitu roh kita berapi-api, menyala-nyala. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ternyata yang Tuhan mau, roh kita ini menyala. Tuhan tidak mau kita suam, Tuhan tidak mau kita loyo, Tuhan mau kita menyala. Menyala di dalam kehidupan doa kita, menyala di dalam ibadah, menyala di dalam melayani Tuhan, menyala di dalam bekerja, di dalam berkarya, di dalam berprestasi. Tuhan mau kita hidup dengan roh yang menyala-nyala. Masalahnya saya perhatikan sekarang ini, sebagian orang mungkin karena tantangan, karena masalah, karena rintangan, rohnya mulai padam, mulai jadi suam, kayaknya nggak ada semangat lagi, nggak minat buat ini buat itu, ngapain repot-repot. Sebagian orang ibadahnya mulai suam, hubungan pribadinya sama Tuhan mulai suam, pelayanannya mulai longgar. Sebagian bahkan sudah kayak nggak bersemangat, untuk bekerja saja sudah kayak kehilangan mood, karena rasanya nggak peduli yang dilakukan, tapi nggak ada hasilnya. Dan frustrasi dengan keadaan yang terus berubah-ubah. Terus kayaknya tidak menentu. Kayaknya di luar kendali kita. Berapa banyak orang yang dalam kondisi yang seperti itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu pesan profetik buat kita semua. Ignite the fire again. Nyalakan kembali apimu. Dan minta Tuhan, let the fire fall. Biarkan apinya turun atas saudara, dan mulai sejak saat ini biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu berkobar-kobar. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau roh kita menyala? Kenapa Tuhan mau kita berapi-api? Sederhana, karena fire is power. Api itu punya power yang besar. Api itu punya manfaat yang besar. Bahkan kalau saudara pelajari di dalam sejarah manusia, saudara akan menemukan bahwa api itu sudah memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ya, kita pelajari ya. Saya bagikan buat saudara 4 manfaat api. Oke? Yang pertama, api membuat kita bisa survive, bisa bertahan hidup. Di masa lalu, di dalam sejarah manusia, karena manusia punya api, maka manusia bisa survive. Kalau ada serangan binatang buas, kalau sedang terjadi satu musim dingin yang sangat dingin sekali, tapi karena ada api, maka manusia bisa survive. Harusnya enggak survive, tapi bisa survive. Bisa bertahan hidup. Demikian pula dengan kondisi sekarang ini. Manusia sedang menghadapi satu masa yang tidak mudah. Satu masa yang sukar. Kita semua orang di seluruh dunia sedang menghadapi tantangan-tantangan yang ekstrim. Justru di masa seperti inilah kita butuh api. Kita butuh api Roh Kudus menyala dalam hidup kita. Kita butuh minta sama Tuhan, let the fire fall. Biarkan apimu turun. Kenapa? Amsal 24 ayatnya yang 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi orang kalau tawar hati pada masa kesesakan, artinya gara-gara masa kesesakan dia kehilangan api, kehilangan semangatnya. Alkitab ngomong yang kayak gitu, kecil kekuatannya. Karena kecil, nggak kuat untuk melalui masa kesesakan, akhirnya jatuh.
akhirnya nggak bisa bertahan, nggak survive, akhirnya roboh. Kenapa? Tanpa api, no power, no fire, no power. Akhirnya nggak survive, akhirnya kalah. Sebaliknya, kalau di masa kesesakan, kita tetap punya api. Di masa kesesakan, roh kita tetap menyala-nyala. Roh kita tetap berapi-api, maka besarlah kekuatanmu. Dan karena besar kekuatannya, maka kita akan bisa survive melalui masa yang sukar, melalui krisis, melalui pandemi, melalui tantangan-tantangan yang ekstrim. Saya mau katakan setiap saudara, jemaat, keluarga Allah, Tuhan berikan api yang menyala-nyala. Tuhan berikan kekuatan yang besar sehingga Anda bisa survive. 1.000 lebah di sisi kiri kita, 10.000 selaksa lebah di sisi kanan kita. Tapi saudara dan saya tetap kokoh berdiri sebab Tuhan menopang kita. Sebab ada api Roh Kudus yang menyala dalam hidup kita. Jadi di masa seperti sekarang ini, miliki api. Penting sekali kita minta sama Tuhan. Lord, send your fire again. Tuhan, kirimkan apimu. Bakar rohku kembali. Nyalakan apiku kembali. Itu yang pertama. Manusia bisa survive karena ada api. Manfaat yang kedua, api membuat kita jadi penguasa. Maksudnya gimana? Coba Anda renungkan. Manusia kalau dibandingkan binatang, secara fisik belum tentu lebih kuat. Gajah lebih besar. Tapi Anda coba pikir, siapa yang berkuasa? Gajah atau manusia? Manusia. Benar? Ya. Singa lebih kuat. Singa lebih cekatan. Tapi siapa yang lebih berkuasa? Singa atau manusia? Manusia. Ya, coba Anda renungkan lagi. Burung bisa terbang, manusia nggak bisa kan? Tapi siapa yang berkuasa? Manusia. Kenapa kok manusia yang berkuasa? Sekalipun kalah besar, kalah kuat, kalah cepat, nggak bisa terbang seperti yang dilakukan burung. Kenapa kok manusia yang bisa berkuasa? Kenapa manusia yang menang? Sederhana, saya percaya salah satu penyebabnya karena ada api. Karena manusia punya api. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa kita menghadapi tantangan yang besar. Kita menghadapi masalah yang lebih banyak daripada kesanggupan kita. Seolah-olah rasanya semua yang terjadi perubahannya cepat sekali. Di luar kendali kita. Seolah-olah kayak perhitungan kita bisa di luar kendali kita. Seolah-olah kita overwhelmed by problems. Seolah-olah masalah itu begitu banyak dan begitu besar. Akan tetapi saya mau yakinkan saudara, kalau ada api Tuhan menyala dalam hidup saudara, sekalipun masalahnya besar, tapi api Tuhan akan membuat saudara dan saya jadi pemenang. Kita bukan hanya bisa survive, bukan hanya bisa bertahan, tapi kita berkemenangan. Bahkan saudara dan saya berkuasa. Kenapa? Karena ada api Tuhan. Karena itu sekali lagi, saya ajak saudara doa. Berseru sama Tuhan. Lord, let your fire fall. Biarkan apimu turun atas hidupku. Apimu turun atas keluargaku. Atas gerejaku. Atas bangsaku. Biar api Roh Kudus melanda, membakar, menyala dalam hidup kami. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, manfaat api adalah api bisa membawa perubahan. No fire, no changes. Gak ada api, gak ada yang berubah. Tapi kalau ada api, perubahan bisa terjadi. Anda coba tanya saja sama orang yang suka masak. Anda juga bisa membayangkan sendiri. Kalau saudara masak daging, gak pakai api, yang mentah tetap mentah. Benar apa tidak? Yang gak enak, tetap gak enak. Jadi gak ada api, gak ada perubahan. Tapi begitu ada api, yang mentah bisa matang. Yang gak enak, bisa jadi enak. Popcorn saudaraku bisa
jagung bisa jadi popcorn. Kenapa? Karena ada api. Itu sebabnya dalam kehidupan kita juga sama seperti itu. Saya perhatikan banyak orang dalam hidupnya nggak ada perubahan. Dari tahun ke tahun tetap flat, terus di bawah tetap di bawah. Inferior tetap inferior. Gagal tetap gagal. Kenapa? Nggak ada api. Orang kalau nggak ada api, nggak ada semangat dalam hidupnya, maka nggak ada perubahan. Tapi begitu apinya menyala, doa saya ini terjadi dalam hidup saudara. Saat ini juga apimu menyala. Begitu api Tuhan menyala di dalam hidup saudara, saya deklarasikan mulai saat ini, dalam nama Yesus perubahan terjadi. Kegagalan berubah jadi keberhasilan. Kekalahan berubah jadi kemenangan. Sakit penyakit berubah jadi kesembuhan. Bahkan kebangkrutan pun berubah jadi kesaksian. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Saya deklarasikan sebelum akhir tahun ini selesai, Anda sudah akan bersaksi, yes, perubahan besar terjadi karena ada api Roh Kudus menyala di dalam hidup kita. Amin. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Api bisa membawa terobosan besar terjadi dalam hidup kita. Transformasi besar dan penemuan-penemuan besar. Anda perhatikan dalam sejarah manusia, ya karena ada api, maka manusia bisa masuk ke satu zaman yang lebih maju. Ya, Anda boleh perhatikan dalam sejarah manusia ada yang namanya kapal api, kereta api, senjata api, dan semuanya itu membawa kita pada zaman itu masuk ke satu masa yaitu era industri. Dan di situ apa yang tadinya mustahil jadi tidak mustahil. Apa yang tadi kuantitinya cuma sedikit, kuantitasnya bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat masif, sangat banyak. Apa yang tadinya lambat bisa jadi cepat. Kenapa? Karena ada api. Artinya api akan membawa kita masuk dalam masa percepatan. Api akan membawa kita masuk dalam masa perluasan. Akan ada lompatan-lompatan dan terobosan-terobosan besar. Sekarang nyalakan kembali apimu. Jangan mau terus suam-suam, jangan mau melalui semuanya ini dengan roh yang padam. No. Anda doa sama Tuhan, let your fire fall. Holy Spirit, ya Roh Kudus, biar apimu turun, biar apimu membakar kami. Nyalakan kembali api itu di dalam hidup kami. Karena begitu api itu menyala dalam hidup saudara, mulai saat ini saya deklarasikan percepatan terjadi, perluasan terjadi, lompatan bahkan terobosan-terobosan besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi Anda bisa melihat bagaimana api itu punya manfaat yang luar biasa bagi kita. Karena itu penting sekali untuk kita minta api Tuhan menyala dalam hidup kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Waktu dia mau membawa bangsa Israel mengalami terobosan dan kemenangan besar, dia doanya sama Tuhan, let the fire fall. Biarkan api itu turun. Padahal kalau saudara ingat kejadian itu, Anda mesti ngerti bahwa pada waktu itu yang dialami bangsa Israel, mereka sedang dalam masa kekeringan yang sudah berlangsung 3,5 tahun. Dan kalau orang dalam masa kekeringan 3,5 tahun, yang dibutuhkan apa? Air. Yang dibutuhkan hujan. Herannya, yang dibutuhkan hujan, tapi yang diminta dan didoakan oleh Elia adalah api. Ini sesuatu yang menarik. Jadi Elia nggak langsung minta air, nggak langsung minta hujan untuk turun. Tapi Elia minta api itu turun dari langit. Let your fire fall. Mari kita baca kisahnya. Nanti Anda akan melihat. 1 Raja-Raja 18, ayat yang ke-36 sampai ayat yang
39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Jadi Nabi Elia berdoa supaya Tuhan menjawab dengan mengirimkan api dari langit. Itu doanya, minta api. Jadi hari ini saya ajak saudara doa, minta api, supaya api Roh Kudus turun atas kita. Mari kita lihat apa jawab Tuhan atas doa Elia itu. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan. Wow, ini yang kita nantikan. Turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Wow. Jadi ketika api Tuhan turun, langsung satu bangsa bertobat dalam sekejap, berbalik dan mengakui dan menyembah, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Ternyata maksud dari Elia minta Tuhan menurunkan api supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi revival yang besar, sehingga bangsa itu mengalami kebangkitan rohani. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda sedang terpuruk seperti bangsa Israel. Bangsa Israel kekeringan air selama 3,5 tahun. Saat ini semua orang di seluruh dunia sedang dalam masa pandemi yang sudah jalan 1,5 tahun. Benar? Ya, mungkin saudara menghadapi masalah keuangan sudah berapa tahun, saya nggak ngerti. Mungkin Anda bergumul dengan sakit penyakit itu sudah berapa lama. Mungkin saudara menghadapi pergumulan dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara juga cukup lama. Tapi nggak peduli apapun kebutuhan, apapun situasi saudara, yang Anda butuhkan sebelum mujizat terjadi adalah minta, "Let the fire fall." Minta api Tuhan itu turun. Api Tuhan itu menyala. Api Tuhan itu membakar. Sehingga terjadi revival dalam hidup kita. Sehingga terjadi terobosan, kebangkitan rohani dalam hidup kita. Kenapa itu penting? Karena setelah api Tuhan itu turun, maka berikutnya yang terjadi untuk bangsa Israel pada waktu itu, sesuatu yang mereka sudah nanti-nantikan. Tapi kuncinya api harus turun dulu. Sekarang kita baca apa yang terjadi untuk bangsa Israel. Ayatnya yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Wow. Hanya terpaut beberapa ayat, setelah apinya turun, maka yang mereka nantikan, hujannya turun. Oke, airnya turun. Ternyata kalau api Tuhan turun, itu akan membuka jalan untuk mujizat berikutnya dicurahkan dan terjadi atas hidup kita. Ketika api itu turun untuk bangsa Israel, maka hujan air itu tercurah atas mereka. Hari ini saya deklarasikan, kalau saudara terima api Tuhan turun, maka saudara akan terima hujan jawaban doa, hujan mujizat, hujan kemenangan, hujan berkat tercurah di dalam hidup saudara.
Karena itu, ignite the fire. Nyalakan apinya. Untuk bisa nyalakan apinya, saudara minta sama Tuhan. Let the fire fall. Biarkan apinya turun sepanjang bulan ini. Sepanjang bulan September ini. Dalam bulan ulang tahun gereja kita ini. Biar ini jadi doa kita semua. Seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan, keluarga Allah. Let the fire fall. Kita nggak mau terus suam-suam kuku. Kita nggak mau terus berjalan dalam kondisi yang hambar. Dalam kondisi yang rohnya melempem loyo. No, hari ini ignite the fire. Nyalakan kembali apinya. Let the fire fall. Minta api itu turun dalam hidup saudara, maka kesembuhan akan terjadi. Minta apinya turun dalam hidup saudara, maka terobosan mujizat keuangan akan terjadi. Minta apinya turun, maka yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin. Ini kunci. Dan ini penting sekali untuk kita alami. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya api Tuhan itu turun atas kita? Kita akan belajar dari Elia. Apa yang Elia lakukan untuk menurunkan api Tuhan itu? Dari situ kita akan belajar melakukan yang sama, sehingga sama seperti Tuhan menurunkan apinya buat Elia. Tuhan juga menurunkan apinya atas saudara dan saya. Are you ready? Apa saudara siap? Kita baca ya. Ada 2 poin saja saya mau bagikan buat kita. Kita baca dulu 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai ayat 32. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Disuruh apa? Mendekat. Sebelumnya kalau Anda pelajari, Anda akan menemukan Elia menyuruh Raja Ahab mengumpulkan seluruh orang Israel ke Gunung Karmel. Jadi tadinya dari berbagai daerah disuruh kumpul di Gunung Karmel. Setelah mereka kumpul di Gunung Karmel, Elia ngomong, ayo datang mendekat. Anda perhatikan ya. Terus begini, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil apa? 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Coba Anda bisa rasain enggak? Elia minta bangsa Israel kumpul di Gunung Karmel. Setelah kumpul disuruh dekat. Setelah dekat dia nyusun 12 batu jadi satu sebagai pertanda perwakilan dari 12 suku bangsa Israel. Jadi ternyata untuk dia menurunkan api dari langit, berdoa minta Tuhan menurunkan api itu, yang dilakukan Elia adalah membangun kesatuan. Saya percaya ini penting sekali untuk kita tangkap. Kalau saudara dan saya mau api Tuhan itu turun atas kita, saya mau katakan bangun kesatuan. Kesatuan itulah yang jadi magnet untuk menarik api Tuhan itu turun atas kita. Itu terjadi di zamannya Elia. Di zamannya Salomo juga sama. Anda nanti boleh baca di 2 Tawarik 7 ayat yang pertama. Api Tuhan itu turun. Ketika mereka menahbiskan bait Allah. Mereka semua kumpul dan berdoa di situ. Maka api itu turun atas mereka. Bahkan di zaman gereja mula-mula juga sama. Masih ingatkah saudara? Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya tiap-tiap hari kumpul. Tadinya sudah tercerai-berai. Sekarang kumpul, naik ke loteng atas di Yerusalem. Mereka berdoa. Tiap-tiap hari kumpul, bersatu, sehati, sevisi untuk apa? Berdoa. Dan sementara mereka kumpul,
Hari pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai hari ke-10, sampai Pentakosta. Begitu Pentakosta tiba, tiba-tiba kedengaran suara seperti bunyi tiupan angin keras. Dan mereka semua kepenuhan Roh Kudus. Terus kemudian mereka di atas kepala setiap murid Yesus ada lidah-lidah api. Jadi api yang sama itu kembali turun ketika ada kesatuan. Hari ini saya mau sampaikan pesan ini sama saudara. Di masa kesesakan, di masa tantangan yang ekstrim, kita perlu membangun kesatuan. Yang pertama mulai dari keluarga saudara. Bangun kesatuan, sehati sevisi dengan keluarga saudara. Dimulai dengan cara apa? Membangun kesatuan untuk berdoa. Mezbah keluarga. Di momen yang seperti ini penting sekali kita membangun mezbah keluarga. Sebisa mungkin, sesering mungkin Anda berdoa bersama dengan orang-orang yang tinggal serumah dengan saudara. Sama seperti Elia pada waktu itu dengan bangsa Israel. Sama seperti zamannya Salomo. Sama seperti zaman gereja mula-mula. Ketika kesatuan dibangun, api Tuhan turun. Kalau saudara di keluarga membangun kesatuan, membangun mezbah keluarga, berdoa bagi Tuhan, saya percaya apinya turun atas hidup saudara. Apinya turun atas keluarga saudara. Amin. Bukan cuma untuk keluarga kita. Saya ajak saudara, ayo bangun kembali kesatuan dalam kelompok sel. Saya perhatikan sebagian kelompok sel mulai longgar. Sebagian mulai tercerai-berai. Kelompok selnya, melalui masa kayak gini Anda nggak boleh biarkan seperti itu. Harus kumpul. Mungkin secara onsite nggak bisa kelompok sel. Tapi secara online, saudara kumpul. Anda harus bangun kesatuan dalam kelompok sel. Pastikan ketika Anda kumpul bersama, Anda berdoa, Anda sehati, Anda berseru, let the fire fall. Anda berdoa, bangun mezbah buat Tuhan dan minta apinya turun. Saya ajak saudara semua jemaat keluarga Allah, ayo bangun kesatuan untuk mendirikan Pondok Daud. Jadi Pondok Daudnya nggak boleh tercerai-berai. Pondok Daudnya jangan sampai kita longgar. No. Ayo bangun kesatuan dalam gereja kita. Kita bangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah doa, mezbah pujian, mezbah penyembahan. Ayo kita bangun Pondok Daud. Ayo kita bangun ibadah yang berkenan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bersatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau di gereja kita ada kesatuan, Anda akan melihat apinya turun atas kita. Sementara kita berdoa, let the fire fall. Seperti Tuhan menurunkan apinya buat Elia. Tuhan menurunkan apinya untuk gereja kita. Untuk jemaat, untuk saudara dan saya. Dan ketika apinya turun, Anda siap-siap. Maka hujan mujizat, hujan jawaban doa, hujan perkara-perkara besar Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi bangun kesatuan. Ya, yang kedua, yang terakhir, kunci untuk menurunkan api yang dilakukan oleh Elia. Kita kembali di 1 Raja-Raja 18. Sekarang kita baca mulai ayat yang ke-33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Coba Anda bisa lihat nggak apa yang dilakukan oleh Elia? Elia, ini yang kedua yang dia lakukan untuk menurunkan api. Elia mempersembahkan korban yang berani untuk Tuhan. Dia bukan hanya mempersembahkan
seperti korban biasanya, yaitu daging binatang. Bukan cuma itu, tapi yang paling berharga pada masa itu, mereka persembahkan air. Kenapa? Karena mereka sudah kekeringan 3,5 tahun. Yang paling berharga itu air. Tapi justru airnya yang dipersembahkan. Bukan cuma sedikit, diguyur dalam jumlah yang banyak. Sampai 3 kali. Terus berulang-ulang, terus dipersembahkan. Terus dipersembahkan. Dan ketika korban itu dipersiapkan, dipersembahkan bagi Tuhan. Itu korban yang dikenan. Tolong Anda dengarkan. Kalau ada korban yang dikenan, di situ apinya akan turun dan membakar korban persembahan itu. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Elia, dia berani mempersembahkan korban buat Tuhan. Maka api Tuhan turun atas mereka. Di zaman Elia seperti itu. Saya ajak saudara lihat, ternyata di setiap momen dalam Alkitab, setiap kali api Tuhan turun, selalu prinsip yang sama. Korban dipersembahkan dulu. Kita baca di zamannya Musa, Imamat 9 ayatnya yang ke-26. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi ternyata sama zaman Musa, saat ada korban, api Tuhan turun. Saya lihat ya, satu lagi. Zamannya Salomo, kita baca 2 Tawarik 7, ayat yang pertama, ini ayat terakhir. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Coba Anda renungkan baik-baik. Salomo ini tahu bagaimana menurunkan api dari langit. Dia persembahkan korban sampai tak terbilang banyaknya. Anda boleh baca itu dalam Alkitab. Jadi korban yang terus sampai tak terbilang banyaknya. Dan di momen itu api turun dan membakar korban persembahan itu. Bahkan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Jadi saya mau ngomong sama saudara. Kalau saudara mau api itu turun atas hidup kita. Api itu turun atas keluarga kita. Api Tuhan turun atas gereja kita. Mari persembahkan hidupmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan waktu saudara. Persembahkan tenaga saudara. Persembahkan harta saudara. Persembahkan semua yang ada dalam hidup saudara. Segenap hidupmu. Jadi korban yang dikenan Tuhan. Karena begitu ada korban yang dikenan, di situ api turun. Api dari langit turun. Api dari surga turun. Dan ketika api itu turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi saya mau tantang saudara semua. Ayo kita persembahkan hidup kita jadi korban yang dikenan Tuhan. Saya ajak saudara ya, karena dalam minggu ini nanti kita akan masuk di dalam UC, Unlimited Conference, dalam ulang tahun gereja kita. Jadi saya ajak semuanya tanpa terkecuali. Ayo semuanya ikut doa puasa. Oke, kita sembelih kedagingan kita. Mari kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara semua ikut doa puasa. Sekarang ini kita ada dalam momen gerakan doa puasa 10 hari. Dari tanggal 31 Agustus kemarin sampai nanti 9 September. Terus kita masuk di UC. Jadi kalau saudara yang sudah kemarin ikut doa puasa, congratulations. Anda yang belum, Anda bisa mulai hari ini atau besok. Anda bisa mulai, lakukan dan Anda hitung 10 hari. Dan saya percaya
Doa puasa adalah salah satu cara kita mempersembahkan korban yang berkenan. Korban yang disukai. Dan saya yakin ketika Anda lakukan itu, sama seperti 10 hari murid-murid Yesus berdoa dan api itu turun. 10 hari kita doa puasa dan api itu turun di tengah-tengah kita. Saya ajak saudara semua, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan keluarga Allah. Ayo kita masuk di dalam UC ini bersama-sama. Ayo semuanya ikut UC bersama-sama. Dan saya ngerti untuk ikut UC tiap hari seperti itu. Dari pagi sampai malam, mungkin Anda harus korban waktu. Mungkin Anda harus korban kuota internet. Tapi itu bagian dari korban yang kita persembahkan. Karena di mana ada korban yang dikenan Tuhan, di situ api itu turun atas kita. Are you ready? Saudara siap untuk mempersembahkan hidup saudara si korban yang dikenan oleh Tuhan? Amin. Saudara berseru bersama-sama. Kita berdoa, kita minta api itu turun. Api Roh Kudus turun atas kita.